Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusti Ardelita dengan NIM 192231010. Di sini saya akan menjelaskan terkait survei konsumsi pangan mengenai literatur review tentang 24 hour food recall. Jadi sebenarnya apa sih 24 hour food recall ini? Nah, jadi metode ini adalah metode yang menggunakan kekuatan daya ingat individu yang diwawancara dalam mengkonsumsi makanan selama 24 jam yang lalu. Namun 24 jam yang lalu ini ada dua definisi. Yang pertama itu responden itu menceritakan apa yang dia makan atau apa yang dia minum sejak dia bangun kemarin sampai dia tidur lagi. Nah, untuk responden yang definisi yang kedua itu ada responden menceritakan makanan yang dikonsumsi sejak waktu wawancara ke 24 jam belakang. Contohnya itu adalah saat dia diwawancara jam 10 pagi, maka dia akan menceritakan apa saja yang dia makan di jam 10 pagi kemarin hingga sekarang gitu. Untuk tujuannya dia menilai asupan gizi individu, mendeteksi kebiasaan makan seperti apakah dia sering makan makanan yang tinggi gula atau cepat saji dan lain-lain. Yang ketiga dan mendukung penilaian status gizi dan intervensi yang akan dikaitkan dengan angka kecukupan gizi. Selanjutnya itu penggunaan Food Recall 24 Hour ini, itu ada instrumen data dan alat bantu seperti food model dan buku foto makanan. Di sini juga ada formulirnya atau format Food Recall-nya, mulai dari ada biodata dirinya, umur, tinggi badan, dan lain-lain. Lalu ada tabel di mana ada nama makanannya, bahannya apa aja, terus beratnya itu berapa gram, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada Food Recall 24 Hour, yaitu langkah kegiatannya atau bagaimana sih cara melakukan food recall 24 hour. Yang pertama itu adalah listing waktu makan, di mana kita menanyakan urutan makanan dari bangun tidur sampai ia tidur kembali gitu. Untuk yang kedua listing menu kita mencatat apa yang responden makan dan minum setiap waktu makan gitu ya. Untuk yang ketiga rincian bahan, ini menguraikan bahan-bahan yang ada dalam menu, misalnya makanan nasi goreng. Nah, di dalam makan nasi goreng ini apa aja sih bahannya, seperti nasi, telur, apakah dia juga menggunakan sosis atau dia menggunakan sayur dan lain-lain. Nah, setelah kita merinci bahan, kita juga mengestimasi porsi dan berat. Kita menggunakan ukuran rumah tangga atau URT lalu kita konversi ke gram gitu. Untuk yang terakhir yaitu menganalisis gizi, yaitu kita menghitung kandungan gizi dengan TKPI atau DKBM atau database luar negeri juga bisa, lalu kita bandingkan dengan AKG responden. Untuk repetisi Food Recall 24 Hour ini, itu diperlukan 2 sampai 3 pelaksanakan untuk hasil yang akurat. Nah, ini juga harus mencakup hari kerja dan akhir pekan untuk representasi yang lebih baik. Untuk jumlah sampel dari Food Recall ini sendiri sebenarnya tidak ada angka mutlak untuk dari sampelnya. Namun jika untuk individual itu biasanya 1 sampai 10 orang, untuk komunitas itu biasa lebih dari 30 per kelompok, dan hingga nasional itu ratusan hingga ribuan responden. Nah, namun ini juga disesuaikan dengan perhitungan besar sampel. Lalu selanjutnya yaitu sebenarnya kapan sih digunakan metode ini gitu ya dalam survei konsumsi pangan. Jadi metode ini itu digunakan saat penelitian survei nutrisi, evaluasi program gizi, praktik klinis seperti asesmen status gizi pasien, konseling diet, dan monitoring perubahan pola makan dalam pengaturan medis dan gizi. Nah, untuk karakteristik sasaran dari Food Recall 24 Hour ini siapa aja sih sebenarnya gitu ya. Untuk usia itu sebenarnya dewasa dan remaja yang mampu mengingat dengan baik. Biasanya sih lebih dari 8 tahun atau biasa lebih optimal di atas 12 tahun. Namun jika responden tersebut itu masih di bawah 8 tahun atau memang di atas 70 tahun seperti lansia gitu ya, itu mungkin bisa dibantu oleh pengasuhnya. Untuk kognitif sendiri itu juga merupakan karakteristik dari sasaran, jadi memiliki daya ingat yang baik dan kemampuan komunikasi memadai. Nah, setelah kita mendapatkan data dari wawancara, kita olah datanya tersebut menggunakan konversi satuan, yaitu mengubah takaran rumah tangga menjadi gram mili, kemudian dikonversi ke kandungan zat gizi yang menggunakan tabel konsumsi pangan atau FCT. Lalu kita analisis data tersebut dengan menghitung total energinya, makronutriennya, mikronutriennya, dan menggunakan software gizi tersebut. Lalu setelah itu kita sajikan datanya dalam bentuk rata-rata dengan standar deviasi, presentasi gizi, kecukupan gizi itu dibandingin dengan AKG-nya gitu. Selanjutnya, validitas dan reliabilitasnya. Untuk food recall ini saya bandingkan dengan metode lain seperti food frequency questionnaire atau FFQ, di mana validitas food recall ini lebih tinggi dibanding FFI karena food recall sendiri itu detail dan akurat untuk asupan harian spesifik. Karena di FFQ sendiri itu untuk pola jangka panjang, namun bias memorinya itu tinggi dan estimasi porsinya itu kurang tepat. Untuk reliabilitasnya, untuk food recall sendiri itu rendah
karena dia butuh 3 sampai 7 hari untuk hasil stabil. Untuk reliabilitas, metode yang lain ini itu tinggi karena konsisten untuk mengukur kebiasaan makan jangka panjang. Untuk selanjutnya ini potensi bias dan strategi pengurangnya. Untuk jenis bias sendiri ada beberapa, salah satunya itu memory bias, yaitu seperti lupa makanan dan minuman yang dimakan kemarin. Nah, cara mengurangi bias tersebut yaitu tanya secara bertahap dan detail, dan yang terakhir itu adalah day to day variation, di mana pola makan kemarin tidak sama dengan hari biasanya. Nah, cara menguranginya itu kita mengulangi wawancaranya 2 sampai 7 hari berbeda. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan metode Food Recall 24 Hour ini? Setelah saya kutip dari buku ilmu gizi teori dan aplikasi dari buku kedokteran ya, dari buku yang diterbitkan oleh EGC, itu kelebihan dari food recall ini sendiri, dia mudah dilaksanakan, tidak membebani responden saat wawancara. Dia juga cocok untuk responden yang buta huruf. Nah, untuk kelemahannya sendiri, karena masalah memori tadi, kemampuan mengingat makanan kemarin secara akurat itu terbatas. Dan ini juga tidak representatif karena hanya 1 hari dari 3 hari tidak mencerminkan pola asupan sebenarnya. Mungkin itu saja, terkait tentang literatur review Food, Recall 24 Hour. Di sini saya menggunakan beberapa, jurnal internasional, dan saya menggunakan 2 buku ilmu gizi, lokal atau Indonesia, yaitu salah satunya ada buku ilmu gizi teori dan buku survei konsumsi pangan. Mungkin sekian dari, hasil literatur review yang saya dapatkan terkait survei konsumsi pangan teori Food Recall 24 Hour. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.